didukung oleh Public Corner. Kita masih membicarakan seputar pertemuan Menteri Kebudayaan Asia Eropa yang kelima bersama Ibu Windu Nuryanti, Wamendikbud Bidang Kebudayaan, dan juga Bapak Amran Nur, Wali Kota Sawalunto dan Ketua JKPI, yaitu Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Bu Wamen dan juga Pak Amran, ini kalau Asia Eropa Meeting, siapa saja yang akan hadir nanti di Yogyakarta? Ya, jadi itu yang sekarang ini sudah melakukan konfirmasi sampai hari ini adalah 33 delegasi, dan dari 33 negara yang diundang adalah 40. Jadi dari 40 itu 33 sampai dengan hari ini sudah menyatakan konfirmasi. Dari 33 itu contohnya misalnya saja adalah Menteri Kebudayaan dari Polandia, dari Belanda, dari Estonia, dari Bulgaria. Yang di Eropa ya, kalau dari Asia banyak sekali ya, mulai dari Malaysia dan lain-lain sebagainya. Nah, ada 33 yang sudah confirm ya. Nah, kemudian nanti itu struktur meetingnya adalah didahului oleh senior official meeting ya. Jadi pertemuan dari ahli-ahli dulu. Nah, kemudian baru setelah itu adalah hari kedua adalah pertemuan dari para menteri kebudayaan. Nah, di hari ketiga adalah satu statement penting bagaimana atau melahirkan satu rekomendasi bagaimana menyusun guideline ya, untuk tadi dijadikan sebagai pedoman bagi kota-kota bersejarah, kota-kota tua, kota-kota budaya tadi untuk bisa dikembangkan. Ini kalau berbicara seputar tadi kota-kota budaya yang akan dicoba nanti dirumuskan di akhir dari pertemuan ini, kita sudah punya jaringan kota pusaka Indonesia begitu ya. Nah, Pak Amran, ini sebetulnya kategorinya apa sih untuk dikatakan kota pusaka? Pertama, kategorinya ada nggak pemerintahan itu dan masyarakatnya punya keinginan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada dan kota lama atau kota tuanya. Itu yang pertama. Nanti kalau itu kita lihat apa yang dilakukannya. Ada tim menilai orang ini, kota ini bisa nggak dimasukkan sebagai anggota. Ya, kalau memungkinkan dia didaftarkan boleh ikut sebagai anggota. Tim penilai ini siapa, Pak Amran? Kita lihat tim independen di perguruan tinggi dan ahli-ahli yang bergerak di bidang itu, misalnya ahli antropologi, ahli Pak Murdi itu, Pak planologi, arsitektur, sejarawan. Oke, ini kita berbicara soal Sawalunto sendiri. Pak Amran, Wali Kota Sawalunto. Kalau tadi Anda sebutkan kriteria-kriteria dari kota-kota pusaka di Indonesia, kalau di Sawalunto sendiri Anda sebagai Wali Kota, ada apa saja sih sebetulnya bisa diceritakan kepada masyarakat heritage Sawalunto gitu? Sawalunto ini berdiri karena ada kegiatan tambang batubara di Sawalunto di abad ke-19. Karena banyak pegawainya atau teknisinya datang dari Eropa, maka dibangun fasilitas untuk kegiatan mereka, perumahan, sekolah, gedung-gedung pertemuan, dan juga gereja, sehingga dibangunlah bangunan yang berarsitektur Belanda. Maka ada yang mengatakan Sawalunto adalah Belanda kecil. Dan ini satu hal juga dari kemalangan timbul kemunjuran. Kenapa? Karena ekonomi Sawalunto nggak begitu cepat berkembangnya. Gedung-gedung lama ini tetap tidak ada yang merombak. Kalau kota cepat biasanya dirombak jadi bangunan modern kata orang sekarang. Tapi kan harapannya semoga apapun yang terjadi, kemakmuran yang ada dan tidak berubah begitu kan, Pak Amran. Sekarang kita punya harapan baru, penilaian baru, ternyata gedung lama ini punya nilai yang tinggi. Nah, ini satu keberuntungan Kota Sawalunto. Nah, ini berkaitan dengan pernyataan Pak Amran tadi, Bu Wamen. Ini kan apa sebetulnya bisa ke Indonesia untuk kemudian tetap menjaga kota-kota tua tanda kutipnya ini tanpa mengubah identitas bangsa? Betul. Saya kira Pak Wali tadi menyampaikan satu hal yang penting ya. Jadi bahwasanya nilai suatu kota, semakin kota itu menjaga pelestariannya, maka sebenarnya nilai yang ditimbulkan termasuk nilai ekonomi juga semakin tinggi. Nah, ini kadang-kadang yang masyarakat masih belum sadar sepenuhnya ya, bahwasanya kalau kita semakin menjaga bangunan-bangunan tua, tadi peninggalan-peninggalan, monumen-monumen yang bersejarah yang ada di kota itu, termasuk dari kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sifatnya adalah merupakan identitas dari kota itu, semakin itu kita jaga, justru semakin kota itu berkembang. Karena nilai-nilai ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan kebudayaan dan juga tadi bangunan-bangunan bersejarah itu sangat tinggi, sangat signifikan.
Misalnya saja melalui salah satunya adalah bisa melalui pariwisata, Ya. bisa melalui ekonomi kreatif. Ya, saya kira cenderamata ya. Yang ditimbulkan dan juga kemudian barang-barang yang merupakan replika ya dari koleksi-koleksi dari museum-museum yang ada di kota-kota tua tersebut, itu bisa menjadi satu cenderamata yang penting sekali nilainya, dan itu bisa menciptakan tenaga kerja, bisa menciptakan daya serap terhadap pekerja-pekerja setempat, dan juga meningkatkan pendapatan. Nah, oleh karena itulah maka dalam hal ini pemerintah ingin sekali mendukung dan bekerja sama ya dengan KPI ini untuk bisa mengidentifikasi kota-kota di seluruh Indonesia ini mana saja yang pantas, yang memerlukan pendampingan pemerintah, program-program intervensi dari pemerintah ya untuk bisa meningkatkan dan menampilkan kekuatan itu tadi kebudayaannya. Betul. Nah, saya juga kalau ke tempatnya Pak Wali Kota saya mau naik item itu. Ya, betul itu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Public Corner. Didukung oleh